Hai sobat semua. Kali ini Fantastik akan membahas fakta unik dunia, yaitu misteri geoglif garis Nazca. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak bersama-sama. Apa sih sebenarnya pengertian geoglif? Geoglif adalah corak atau desain besar yang dibentuk di atas tanah oleh elemen alam yang tahan lama, seperti batu, pecahan batu, kerikil, atau tanah. Jadi salah satu penekanannya adalah keawetan alias tahan lama. Suatu corak atau motif tersebut bisa disebut geoglif apabila tahan dalam kondisi alam apapun, baik panas ataupun hujan, selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad. Beberapa contoh geoglif adalah geoglif manusia raksasa dari Wilmington, Inggris. Geoglif kuda putih Uffington di Oxfordshire, Inggris. Geoglif wajah Genghis Khan di Mongolia. Geoglif terbagi menjadi dua jenis, yaitu geoglif positif dan geoglif negatif. Geoglif positif dibentuk dengan menyusun, memindahkan, atau menambahkan material di atas permukaan tanah tanpa mengurangi atau mengeruk tanah yang ada. Sementara geoglif negatif dibentuk dengan mengurangi atau menghilangkan bagian tertentu dari tanah, sehingga menghasilkan permukaan dengan tekstur dan warna yang berbeda. Contohnya, geoglif garis Nazca. Garis Nazca adalah rangkaian geoglif berukuran raksasa yang berada di Gurun Nazca, sebelah selatan negara Peru. Republik Peru adalah sebuah negara di Amerika Selatan. Negara berpenduduk sekitar 34 juta jiwa ini terkenal karena warisan budayanya, termasuk kebudayaan Inca yang terkenal dan merupakan lokasi rangkaian geoglif yang disebut garis Nazca. Karena keunikannya, garis Nazca telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1994. Garis Nazca sendiri disebutkan pertama kali oleh seorang penjelajah dari Spanyol bernama Pedro Chiesa de Leon dalam bukunya tahun 1553. Lokasi garis Nazca membentang sepanjang lebih dari 80 km di antara kota Nazca dan Palpa yang terletak sekitar 400 km sebelah selatan Lima, ibu kota Peru. Wilayah ini adalah merupakan salah satu bagian paling kering di dunia, suatu kondisi yang justru menjadikan garis Nazca menjadi awet selama berabad-abad lamanya. Garis Nazca menjadi rangkaian geoglif yang istimewa karena jumlahnya, luasannya, umurnya, dan yang paling membuat penasaran adalah misteri tujuan pembuatannya.
Garis Nazca meliputi kawasan seluas 450 km persegi, terdiri dari lebih 800 garis lurus, 300 corak geometris, serta 70 corak yang menggambarkan hewan dan tumbuhan. Beberapa corak geoglif Nazca adalah geoglif yang menggambarkan burung kolibri, geoglif yang menggambarkan burung kondor, geoglif yang menggambarkan laba-laba, geoglif yang menggambarkan monyet, geoglif yang menggambarkan pohon, geoglif yang menggambarkan manusia raksasa. Hingga tahun 2020, antara 80 hingga 100 corak baru telah ditemukan dengan menggunakan drone dan mungkin akan terus bertambah. Dan sekarang adalah hal yang paling membuat penasaran dan menjadi misteri yang menyelimuti garis Nazca. Garis Nazca hanya dapat dilihat secara utuh dari pesawat terbang. Sementara garis Nazca dibuat ribuan tahun yang lalu sebelum adanya teknologi pesawat terbang ini. Dengan demikian, para pembuat geoglif ini tidak pernah menikmati hasil karya mereka. Kalau demikian, untuk apa rangkaian geoglif garis Nazca ini dibuat? Tujuan dibuatnya garis Nazca telah menjadi bahan penelitian para ahli selama lebih dari 80 tahun. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diperoleh penjelasan yang pasti dan memuaskan mengenai tujuan pembuatan garis Nazca. Beberapa teori telah diungkapkan dan yang paling umum adalah garis Nazca diperkirakan merupakan bentuk pemujaan agar dapat dilihat dewa dari langit. Sebagaimana ritual yang diduga dijalani penduduk asli pada masa pembuatannya. Teori kedua lebih spesifik, memperkirakan bahwa pembuatan geoglif garis Nazca adalah merupakan bagian dari ritual mendatangkan air, sesuatu yang sangat terbatas dalam kondisi ekosistem sekitar gurun Nazca. Beberapa ahli menunjuk keberadaan geoglif yang melukiskan burung pelikan, burung kolibri, dan burung nuri.
Burung-burung tropis ini tidak terdapat di sekitar gurun Nazca, sehingga mereka dibuat karena dianggap pertanda cuaca baik dan munculnya air. Penduduk asli lalu membuat geoglif berbentuk burung ini sebagai ritual untuk mendatangkan air. Selanjutnya, Paul Kosok sebagai ilmuwan yang dianggap pertama kali meneliti garis Nazca secara mendalam bersama tim lainnya, ia menyimpulkan bahwa garis Nazca merupakan penanda secara astronomis ke cakrawala, di mana matahari dan benda langit lainnya terbit pada tanggal yang penting. Namun yang paling sensasional adalah seorang penulis bernama Erich von Däniken yang menyebutkan bahwa garis Nazca dibuat sebagai lokasi tempat mendaratnya pesawat alien dari luar angkasa. Dari semuanya, tidak ada teori yang tidak terbantahkan atau dapat menjelaskan secara memuaskan apa tujuan dibuatnya garis Nazca. Oleh karena itu, garis Nazca di samping tua, unik, dan menarik, tetap misterius hingga saat ini. Nah, Sobat Fantastik, inilah fakta unik tentang garis Nazca. Terima kasih telah mengikuti dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa dalam fakta unik selanjutnya.